Kecamatan Lembar. Acara hari ini segera akan kita mulai dengan susunan acara pembukaan oleh Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, kemudian sambutan oleh Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Lombok Barat, kemudian pemaparan materi nanti yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk mempersingkat acara, selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Camat atau pejabat yang mewakili untuk membuka acara ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala BKPP KB Kabupaten Lombok Barat, yang terhormat Bapak UPT KB Kecamatan Lembar, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Lembar atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolsek dan Posramil, Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga tiang pelungguh dapat berkumpul, dapat bertatap muka di tempat ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah. Salamnya Pak Camat, siogyanya beliau akan hadir di tempat ini, namun karena ada yang lebih emergensi sehingga beliau mendisposisikan kepada kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, kami atas nama pemerintah Kecamatan Lembar mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya pertemuan mini lokakarya percepatan penanganan stunting yang di Kecamatan Lembar. Kemudian di samping itu kami juga atas nama pemerintah kecamatan mohon maaf ya, memang aulanya seperti ini Pak Kepala ya, jadi sederhana, tapi mudah-mudahan jangan kita lihat dari aulanya, tapi kita lihat dari bagaimana tim percepatan stunting ini di Kecamatan Lembar yang bergerak, sehingga pada awalnya kemarin kami diberitahu bahwa Kecamatan Lembar angka stunting untuk Kecamatan Lembar 28%, tapi sekarang alhamdulillah sudah mencapai 14%. Ini suatu pencapaian yang luar biasa. Awal-awalnya kemarin Pak Camat sempat agak sedikit down, ya kenapa kita tinggi sekali, apa tidak salah datanya. Nah, sampai seperti itu beliau kemukakan. Tapi alhamdulillah setelah kami lihat data tadi bahwa sekarang ini kita sudah mencapai 14%. Mudah-mudahan kita mencapai sampai 7% ya untuk pencapaian kabupaten. Mudah-mudahan bisa kita capai itu. Dan untuk lebih berkahnya, mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Lombok Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat atau pejabat yang mewakili, kebetulan sahabat saya ini Pak Mayudin. Nggak naik airnya di sana Pak. Kemudian rekan dari Kapolsek ada yang mewakili, dan Ramil, kalau ada yang, dan Pak dan Ramil ada, nggak ada ya? Kepala UPTD, kepala puskesmas, oh diwakili, kemudian Bikor ada nggak? Bikor, kemudian kader TPK, fasilitator ada, ya? Kabit saya ada 2 di sini, ada kabit kesejahteraan tuh Pak Jumidah, dan kabit B4 itu ada Pak Madi. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk berembuk di tempat yang menurut kami ini representatif Pak Camat. Cuman catatannya banyak itu hitam-hitam itu, ya. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat dan mendapat syafaat hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kali ini kita mohon izin Pak Kapolsek dan teman-teman dari dinas OPD lain, karena hari ini memang kita ada terkait dengan kegiatan Zoom meeting yang ada di kita dievaluasi di pusat. Tapi sudah terkonek ya. Nah ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Kecamatan Lembar, kalau kita bahas lagi bahwa kita ini sudah kali pertemuan yang pertama di sini di kantor camat, Pak Camat. Karena sebelumnya juga kita minilog mengadakan juga di PTD, ini Pak Murim yang ada di kecamatan. Sehingga ada memang benar tadi ada dari minilog ini kita untuk membicarakan bagaimana percepatan, bagaimana penurunan stunting untuk Kabupaten Lombok Barat, wabil khusus itu untuk Kecamatan Lembar. Tadi yang dikatakan oleh Camat, Pak Camat, itu ada 28%, yaitu anak-anak kita yang belum beruntung, dalam arti dalam kategori stunting. Ini mungkin bisa disepakati sama Kepala Puskesmas maupun Bikor. Namun tentunya minilog yang kali ini kita adakan, bagaimana kita menyentuh juga bukan dari sisi penanganan dari hilir, tapi juga kita dari hulu, misalnya kepada keluarga yang beresiko stunting. Nah ini juga amanat beresiko stunting ini ada dari instruksi Presiden nomor 72 tahun 2021, di mana kita semua lintas OPD, lintas kementerian maupun kepolisian pengamanan itu bersatu, berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana cara kita untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Media yang ada di kecamatan itu di kegiatan mini lokakarya. Tentunya mini lokakarya ini sebagai tindak komunikasi kita dalam bagaimana kita berperan, bagaimana kita bertugas, kemudian outputnya gimana, itu yang akan terpapar di minilog. Sehingga wabil khusus untuk Kecamatan Narmada, kita bisa Lembar, kita bisa lebih tahu. Ini mohon maaf Pak Camat, saya karena keliling kemarin ke Lembar, jadi lupa karena besar saya kira Narmada. Karena tidak diundang maulid, ya Bapak Ibu. Nah ini juga saya lupa tadi, mohon maaf, kepala desa yang hadir atau yang mewakili. Nah ini semua kita berkolaborasi Bapak Ibu. Mari pada kesempatan mini lokakarya ini kita berdiskusi bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengukur, bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita memperhatikan masyarakat kita.
lebih-lebih kepada masyarakat kita yang berisiko. Tidak hanya orang yang miskin yang berisiko. Kemudian dari pola asuh pun orang kaya pun yang cukup bisa saja teledor dalam bagaimana untuk mengasuh anaknya, memperhatikan anaknya. Nah, tuntutan kita bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat mau merasa peduli. Wabil khusus teman-teman bidan yang di sini ada hadir BIKOR, bagaimana kita terus melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat sehingga percepatan ini bisa kita raih, wabil khusus di Kecamatan Lembar. Karena ini di angka 28. Kalau target kita dari Inpres itu di angka 14% dari total provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kalau dihitung Lombok Barat sekarang di 2022 ini kita di angka 18,8%, 9%, kan begitu. Jadi cukup di akhir 2022 ini mudah-mudahan trennya 14% di 2024 bisa kita sama-sama raih. Tentunya kerja keras kita adalah mengedukasi masyarakat, berkomunikasi sesama lintas sektor kita, saling bahu-membahu. Bagaimana kita melakukan minilog dengan lebih lagi kepada bagaimana kita meluar diskusi yang mewujudkan misalnya informasi-informasi, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di Lembar itu bisa muncul sehingga bisa kita sama-sama, baik kami atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat ataupun tim kabupaten, bisa dari minilog ini merasakan lonjakan perubahan-perubahan untuk secara keseluruhan bagi Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini perlunya minilog untuk kita mengevaluasi apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita belum, kemudian target apa yang kita akan lakukan, komunikasi gimana. Karena dari data yang kami peroleh untuk Kecamatan Lembar, Pak Camat, untuk pendampingan dari teman-teman fasilitator TPK, tim pendamping keluarga, tim pendamping keluarga, itu yang untuk calon pengantin aja baru kita dapat 39 orang, ya, 39. Nah ini mungkin bisa dibantu karena angka stunting tertinggi di Lombok Barat itu salah satunya adalah penyebabnya Monampura ini adalah pernikahan anak. Nah ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita edukasi masyarakat supaya jangan menikah anak. Kemudian bagaimana kita melihat juga lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kemudian untuk jumlah ibu hamil, saya tidak bisa perizik per desa, tapi secara keseluruhan ada 275 ibu hamil yang sedang didampingi sekarang. Mudahan ibu hamil ini tidak dari kacamata medis sehat sehingga nanti akan melahirkan anak yang sehat. Makanya didampingi oleh TPK. Perlu juga kita bersama bidan untuk serius mendampingi ibu ini. Misalnya ibu ini ada sakit atau apa, kita lebih mengedukasi kemana dia harus mencari pelayanan atau kemana dia harus minta dapat informasi untuk dia mendapatkan asupan gizi kalau dia kurang gizi. Kemudian ini karena dari ibu hamil inilah diharapkan supaya kita menutup keran stunting di Kabupaten Lombok Barat ini supaya tidak bertambah dari angka yang sudah ada di 28. Mudah-mudahan kalau tidak ada bertambah, 28 kita jos dengan penanganan, ada istilahnya gerakan terpadu atasi stunting itu Lombok Barat, itu mungkin di kecamatan juga ada, mungkin di desa juga ada, mungkin itu lebih cepat dan angka 14 itu kita bisa raih. Kemudian yang terakhir juga pasca persalinan ini saya belum dapat laporannya, ada 38 ibu-ibu yang sudah melahirkan. Nah informasinya kami belum dapat, ini masuk sudah BBGM ya?
umurnya. Nah ini yang kita coba lihat berapa sih. Mudah-mudahan optimis kita dengan pendampingan tadi, ibu hamil dan ibu yang melahirkan ini terawasi sehingga tidak akan menambah anak-anak kita yang stunting di angka 28% tadi. Inilah tentunya peran kita semua di kesempatan ini, di Minilog ini bisa kita bicara tentang ada 3 standar dan 4 pasti. Jadi kita bisa memastikan pelayanan, standar kita lihat lingkungannya, kemudian rencana apa yang kita akan tidak lanjutkan dengan persoalan yang kita diskusikan nanti, sehingga ini bisa menjadi kemanfaatan bagi masyarakat dan otomatis angka stunting itu bisa secara cepat kita turuni. Perlu komitmen, perlu kepedulian, perlu kita bangun jati diri kita sebagai abdi untuk bisa saling terus kita berkomunikasi untuk sama-sama melakukan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat demi Lombok Barat yang mantap, inovatif, kolaboratif, dan berprestasi. Mudah-mudahan Minilog ini berkelanjutan. Kemudian nanti saya mohon kepada Pak Camat untuk memantau bersama Pak Kapolsek dan mudahan Pak Dan Ramil, karena kita juga ampura, mohon maaf, malu kita sama Pak Kapolsek, karena kalau di Kapolsek itu ada istilah perwiranya atau stafnya disuruh menjadi bapak asuh ya, yang di polisi-polisi kemudian di tentara, ini untuk juga melakukan percepatan, melakukan perhatian kepada masyarakat kita. Cukup tinggilah untuk Indonesia. Mudah-mudahan 2024 secara nasional kita dapat di angka 14%, tapi secara kabupaten kita dapat di bawah angka 14%. Kemudian wabil khusus di Lembar 7% target tadi. Jadi isu demografi ke depan kita bisa raih. Indonesia maju kita bisa dapatkan. Jadi ini hanya kepedulian kita, perhatian kita, komitmen kita untuk bersama-sama untuk melakukan percepatan penurunan stunting wabil khusus di Kecamatan Lembar. Itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang hasil evaluasi capaian pendampingan keluarga yang sudah kita lakukan di Kecamatan Lembar sampai dengan bulan akhir September 2022. Mohon izin Pak Kades, Pak Camat. Ini adalah grafik hasil pendampingan calon pengantin sampai bulan Agustus ini. Sampai bulan Agustus itu target kita adalah 250 catin yang akan didampingi. Geser. 250
yang tercapai baru 59. Target bulanan kita itu 167. Ada beberapa desa yang belum keluar deh. Putus internet ya. Hah? Oke. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa desa yang belum melakukan pendampingan untuk calon pengantin, karena memang untuk calon pengantin ini kita di Lombok agak sulit juga, karena ini kan harus didampingi selama 3 bulan sebelum dia menikah. Cuman kalau di Lombok itu dia menikah dulu baru kita tahu kalau dia akan menikah. Paling sehari baru dia ketahuan kalau akan menikah. Jadi begitu didampingi ternyata dia sudah hamil. Setelah 2 minggu menikah kan kadang-kadang sudah hamil ya. Jadi tidak bisa terdampingi. Ini ada desa Lembar dan Eat Mayang yang belum melakukan pendampingan calon pengantin sampai bulan Agustus 2002. Lanjut Mas. Nah, ini untuk pendampingan ibu hamil sudah lumayan tinggi, meskipun targetnya 673, kita sudah mencapai 275. Eat Mayang yang terendah juga baru mendampingi 5 ibu hamil. Ini di bulan Agustus datanya, tapi di bulan September sudah banyak yang didampingi untuk Eat Mayang. Yang terendah di bulan September itu rata-rata sama dia kalau di bulan September. Untuk pendampingan ibu hamil, target kita untuk bulan Agustus ini sebenarnya 449, masih jauh sebenarnya di bawah target. Lanjut Mas. Nah, ini untuk pasca salin. Untuk pasca salin ini memang capaiannya masih sangat rendah, baru 58 dari target 673. Tapi sebenarnya pasca salin ini dia bergabung pendampingannya itu dengan anak usia 0 sampai 2 tahun. Cuman kemarin ada kesalahan informasi yang belum ditanggapi oleh teman-teman TPK di lapangan. Jadi hanya ibu yang pasca melahirkan saja yang didampingi, bukan
bukan dengan anak yang usia 0 sampai 2 tahun. Jadi capaiannya rendah untuk bulan Agustus, tapi insya Allah di bulan September capaiannya sudah meningkat. Lanjut Mas. Kalau ini data yang kami peroleh dari Puskesmas, bahwa untuk masing-masing desa persentase dari underweight sekian persen, stunted sekian persen, wasted sekian persen. Jadi ini gizi buruk dan stunting itu data tidak kami keluarkan sendiri, tapi ini data hasil dari koordinasi dengan Puskesmas. Lanjut Mas. Ini adalah data rekapitulasi jumlah keluarga berisiko stunting di masing-masing desa. Secara keseluruhan Kecamatan Lembar masih ada 51,30% keluarga yang berisiko stunting. Lanjut. Ini data sarana dan prasarana yang ada di Posyandu. Nanti kalau misalnya ini tidak sesuai, teman-teman Puskesmas bisa mengkoreksi kami, karena data ini juga dari data Puskesmas. Ada beberapa Posyandu yang belum memiliki alat ukur, karena antropometri ini kan sangat sensitif sebenarnya untuk kita melakukan penentuan status stunting atau tidaknya balita. Bahkan dari hasil bincang-bincang saya dengan Kepala Puskesmas kemarin, kita memang bermasalah di alat ukur ini. Dari 3 alat ukur yang sudah terstandarisasi, 3-tiganya hasilnya beda waktu dilakukan pengukuran. Jadi kita perlu alat ukur yang benar-benar standar untuk melakukan pengukuran stunting ini. Lanjut Mas. Nah, ini adalah alur dari screening dan pendampingan keluarga yang dilakukan oleh teman-teman tim pendamping keluarga di bawah. Calon pus 3 bulan sebelumnya itu harus dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga, tapi yang ini kita banyak miss karena memang kondisi kita tidak bisa untuk mendampingi 3 bulan sebelum menikah. Kemudian pus baru itu didampingi, yang hamil juga. Kemudian ada perlakuan khusus untuk bumil kek, yang anemia, kemudian yang 4T. Lanjut Mas. Nah, ini adalah komprehensi berbasis keluarga. Ada 4 pasti bahwa 1. Semua sasaran dan target sasaran WUS, prakonsepsi, ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, anak baduta itu masuk dalam data sasaran intervensi. Insya Allah kita sudah ada datanya semua. Kemudian semua sasaran yang terdaftar dalam data sasaran memperoleh pelayanan program intervensi. Yang ketiga, semua sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan. Yang keempat, semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan terlapor sesuai kebutuhan model pelaporan dan tepat waktu. Nah, ini tergantung dari kondisi kita di lapangan. Kemudian 3 standarnya adalah tenaga pengukur atau pencatatnya itu terstandar. Kami sudah berkomunikasi juga dengan Puskesmas, mungkin kedepannya akan ada pelatihan untuk teman-teman kader untuk melakukan pengukuran supaya hasil pengukuran kita lebih akurat. Kemudian alat ukur timbangan dan pengukur panjang atau tinggi badan dan aplikasi atau instrumen lain harus terstandar. Memang ada beberapa kasus yang masih menggunakan alat ukur yang belum terstandarisasi. Kemudian pengukuran dilakukan dengan prosedur operasional yang terstandar. Lanjut Mas. Nah, permasalahan pada sasaran ibu hamil pada saat dilakukan pendampingan itu masih ada 9% ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun. Kemudian ada 14% ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun. 6,3% ibu hamil mempunyai anak lebih dari 3 orang. Dari 2 orang. 7,7% ibu hamil yang mempunyai anak terakhir kurang dari 2 tahun. Ini menjadi dasar penentuan keluarga berisiko stunting. 63,3% ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 155 cm. Ada 11,3% ibu hamil dengan berat badan kurang dari 45 kg. 0,9% ibu hamil dengan penyakit penyerta
dan 11,31% ibu hamil dengan risiko stunting. Lanjut Mas. Kalau pada sasaran pendampingan pasca persalinan itu ada 75% ibu pasca salin yang tidak langsung menggunakan KB, artinya dia tidak ber-KB begitu selesai melahirkan. Kemudian ada 25% ibu pasca salin yang punya anak lebih dari 3 orang. Lanjut. Secara umum permasalahannya itu adalah capaian pendampingan calon pengantin belum sesuai target. Capaian pendampingan ibu hamil juga belum sesuai dengan target. Pendampingan ibu pasca salin dan baduta belum sesuai dengan target. Belum semua desa memiliki alat ukur yang standar. Lanjut. Saran untuk tindak lanjutnya adalah penguatan KIE di masyarakat, kemudian melakukan koordinasi antara semua pihak yang terkait dengan pendampingan keluarga guna tersedianya data yang valid bagi kader pendamping keluarga dalam melaksanakan pendampingan keluarga. Yang ketiga, pastikan validitas data sasaran percepatan penurunan stunting, terutama data Jatim, ibu hamil, ibu pasca salin, dan balita yang ada. Dan terakhir, pencatatan dan pelaporan kegiatan yang tepat waktu supaya kita bisa melakukan evaluasi dengan segera. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil dari pendampingan keluarga oleh teman-teman tim pendamping keluarga yang ada di lapangan dan kinerja TPPS tingkat kecamatan Lembar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kira-kira tentang permasalahan kita selama melakukan pendampingan keluarga. Mungkin dari dinas instansi yang lain ada program-program yang belum kita sinergikan dalam percepatan penurunan stunting ini. Silakan untuk pertama mungkin kita akan membuka 2 sesi. 1 sesi dulu dengan 3 pertanyaan. Mungkin teman-teman dari TPK ada pertanyaan atau masukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kendala yang kami hadapi itu
Mohon maaf suara saya kurang besar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang perwakilan dari TPK khususnya untuk Desa Jembatan Kembar, mewakili teman-teman TPK lainnya, bahwa kita di sini sudah diutarakan sama Mbak Azmi tadi kekurangan-kekurangan yang kita pakai di Posyandu, baik untuk pengukuran badan maupun penimbangan. Nah, kita mengalami kesulitan di dalam pendampingan, khususnya kita di pendampingan pertama calon pengantin. Seperti yang sudah yang sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di sana di form pendampingan tersebut kita harus mengisi, kalau tidak salah ada 7-8 item yang harus kita isi di dalam pendampingan tersebut, di mana pertama yaitu untuk mengetahui hasil kesehatan untuk calon pengantin yang kita dampingi, bahwa dari puskesmas tidak kita diberikan hasil kesehatannya, ya, baik tinggi badannya, lingkar perut, HB, lilanya, ada lila juga, ya, berat badan, hasil kesehatannya tidak kita diberikan. Jadi kesulitan kami di sana. Jadi kita juga akan untuk mengukur lingkar pinggang di sana itu memakai meteran biasa juga untuk alat jahit ukuran meteran baju. Itu yang kami pakai di lapangan. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk pendampingan ibu hamil maupun ibu pasca melahirkan, seperti yang diutarakan tadi sama Pak Pung, kita itu telat mendapatkan informasi untuk pendampingan ibu-ibu yang pasca melahirkan. Jadi kita kekurangannya di sana, Pak Pung. Insya Allah untuk bulan Oktober ini semua kita akan isi pendampingannya itu, sehingga hasilnya maksimal, baik itu ibu hamil maupun ibu pasca melahirkan. Insya Allah untuk Baduta tahun 2022 di bulan Oktober ini semua akan terisi. Bagaimana teman-teman? Ya, insya Allah begitu Pak Pung. Kemudian ada tambah lagi nih? Ya, lanjut. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ya Pak? Saya, iya. Ini mungkin sekedar apa ya? Saya tidak bertanya bentuknya. Tapi beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan pembekalan PMT untuk bayi yang gizi buruk sama gizi kurang. Jadi kita akan memberikan PMT selama 3 bulan. Mungkin setelah 3 bulan kita akan melihat hasilnya, Pak. Jadi mungkin kita akan bekerja tim ini dalam satu desa itu terdiri dari 4 orang untuk menangani kasus stunting ini. Jadi itu terlihat dari Dinas Kesehatan, Pak. Jadi banyak pihak yang bekerja di situ, Pak. Jadi untuk penanganan stunting ini akan cepat teratasi karena banyak pihak yang telah mendukung. Mungkin itu saja, Pak. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin lebih tepat kalau dijawab oleh teman-teman puskesmas. Kendala tentang ketersediaan alat ukur. Karena katanya ini teman-teman kader, baik kader Posyandu terutama, karena teman-teman TPK ini sebenarnya kader-kader yang itu juga.
Untuk pengukuran katanya alatnya kurang. Ini silakan dari Puskesmas mungkin ada masukan atau pencerahan tentang alat ukur ini yang kemudian kader-kader ini merasa perlu untuk dilatih dalam hal melakukan pengukuran panjang badan bayi maupun dengan lengboard maupun dengan mikrotoa ini yang tidur maupun berdiri. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan Tiang Bu Haji Novi dari Puskesmas Jembatan Kembar. Untuk mengenai sarana dan prasarana itu memang kalau kita di Puskesmas memang keterbatasan juga. Jadi untuk pengadaan ini memang sedang tetap kita usulkan dari Puskesmas untuk ke kabupaten. Cuma sementara ini memang masih mobilisasi mungkin. Kemudian untuk di Puskesmas ya tetap ada. Kemudian untuk pelatihan kader gitu supaya ini sebenarnya untuk pelatihan kader tuh tetap dianggarkan di BOK untuk kegiatannya untuk pelatihan kader setiap beberapa bulan. Jadi di sana kader dilatih untuk baik itu penimbangan, pengisian buku KIA atau pelatihan yang lain itu tetap di kegiatan tetap ada yang dilakukan oleh pihak Puskesmas. Jadi untuk kedepannya mungkin kita kebetulan petugas gizi yang dari Puskesmas Jembatan Kembar belum hadir karena masih ada kegiatan posyandu. Jadi nanti kita koordinasikan kembali dengan petugas gizi. Kemudian untuk sekali langsung saya jawab nih untuk jadi untuk pemeriksaan pada ibu hamil ataupun catin. Nah kalau untuk catin ini memang kebanyakan kita sudah kemarin koordinasi dengan KUA untuk pemeriksaan ini. Sebenarnya kalau untuk catin itu kan 2 bulan minimal sebelumnya atau 3 bulan untuk pemeriksaan ke Puskesmas. Tapi kebanyakan catin yang datang ke Puskesmas itu dia pada hari H-3 kadang-kadang atau H-5 baru datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan. Seharusnya jauh-jauh hari sebelumnya karena untuk pemberian imunisasi TT itu kan harus dua kali sebelum catin itu menikah sebenarnya. Tapi kebanyakan datang catin ke Puskesmas kapan mau menikah, besok Bu, lagi 3 hari seperti itu. Jadi harusnya mungkin dari tingkat desa mungkin sosialisasinya lebih diinikan lagi bahwa ya apa namanya untuk konselingnya lagi mungkin ke sejauh sebelumnya remaja, mungkin ada kelompok remaja yang ada mungkin apabila mereka merencanakan akan menikah jauh-jauh hari sebelumnya. Dari KUA sebenarnya juga sudah ada kegiatan Pak untuk di tingkat di desa penyuluhan untuk pasangan calon pengantin seperti itu. Dan kemudian untuk posyandu remaja juga kita sudah rutin lakukan di setiap posyandu keluarga. Jadi di sana kita juga memberikan edukasi mengenai pernikahan juga di situ mengenai. Jadi memang kebanyakan catin itu datang H-3 atau lagi beberapa hari. Kemudian untuk pemeriksaan pada ibu hamil, ya, apalagi untuk sasaran calon pendamping pada ibu hamil. Untuk hasil pemeriksaan semua itu ada lengkap. Karena kebanyakan sekarang ibu hamil itu rutin datang pemeriksaan kehamilan ke posyandu ataupun ke Poskedes ataupun ke Puskesmas. Apabila ibu hamil pada kunjungan pertama biasanya sebelum atau sesudah mendapatkan buku KIA dia akan ke Puskesmas terlebih dahulu pada trimester awal. Jadi hasil pemeriksaan itu kita kembalikan lagi ke bidan desa. Kemudian pemeriksaan selanjutnya semua tercatat di buku KIA dan di bidan desa ada semua di kartu ibunya. Jadi mungkin bisa berkoordinasi dengan
bidan desa untuk pemeriksaan lengkap. Di sana ada pemeriksaan laboratorium, tinggi badan, berat badan, hasil pemeriksaan, umur kehamilan, semua ada di sana, dan apa yang sudah diberikan oleh bidan desa semua ada. Tinggal kita berkoordinasi aja nanti dengan bidan desa. Kalau untuk yang ke puskesmas, kebanyakan ibu hamil datang untuk pemeriksaan laboratorium pada trimester awal dan kemudian pemeriksaan laboratorium pada trimester ketiga. Kemudian apabila ada permasalahan rujukan, baru ibu hamil datang ke puskesmas. Kalau untuk pemeriksaan yang sebatas pemeriksaan normal, kebanyakan di posyandu atau di Polindes, seperti itu. Oke, ya kalau untuk sebenarnya kalau alurnya, oke, itu kan hanya keterangan bahwa dia siap. Oke, oke. Oh, oke. Kalau untuk Jatin, untuk Jatin biasa pemeriksaan di puskesmas. Seharusnya alurnya sih dari KUA memberikan surat pengantar ke puskesmas untuk memberikan pemeriksaan kesehatan. Nanti dari puskesmas kembalikan lagi ke cuman memang kalau di KUA itu hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan siap menikah, layak menikah begitu. Dan untuk hasil pemeriksaannya ada di puskesmas semua. Supaya teman-teman ini dikasih akses supaya Oh, nggih. maksudnya supaya mereka saya mau minta data Nggih. ini apakah kita perlu bersurat gitu, maksudnya supaya kalau ini teman-teman PPK nanti kalau minta data supaya dipermudah. Oke. Sebenarnya kalau lebih bersurat lebih bagus lagi koordinasinya. Kalaupun tidak mungkin bisa siapa penanggung jawab nanti langsung ke puskesmas ada penanggung jawab program kesehatan reproduksi Kespro. Ada petugasnya nanti tinggal bisa datang menemuin yang bersangkutan pemegang programnya atau bisa langsung ke saya bisa nanti kita permudah istilahnya. Kan kita sudah beberapa kali pertemuan biar cepat gitu penanganannya gitu. Nanti kita semua ada data, ada buku register semua lengkap di sana. Tanggal pelayanan semua ada. Silahkan nanti petugas yang bersangkutan yang ini ke puskesmas aja nanti kita kita kalau Supaya nggak misalnya maksudnya setiap satu calon pengantin datang terus satu orang datang. jadi Sebenarnya gini Pak, kalau di Lempar itu kan praktik itu ada bidan. Nah kita sepakat sama bidannya, tinggal nanti kader KP-nya sebutkan nama pengantinnya siapa. Nanti bidannya ke puskesmas itu yang mencari informasi. Nah dia yang kirim ke kader KP, gitu caranya kalau di Lempar. Tapi kebetulan sekarang nggak ada pengantin, bukannya nggak didampingi Pak. kalau untuk Jatin bisa nanti bagaimana kita memudahkan aja silahkan nanti. Ada bu bidan, jadi dia yang pergi ke puskesmas kan bu bidannya dia yang kasih tahu. Oh, oke. Di dalam satu tim itu ada bu bidannya gitu. Oh, oke, silahkan aja kalau itu. Jadi kita nggak kerja Oke. dua kali ya kader KP-nya Oh. puskesmas. Cukup di rumah foto dari bu bidan kan. Oh, oke, bisa. Makanya kalau di Lembang Kalau memang timnya sudah bekerja sama dengan yang baik silahkan. Nanti kalau untuk pemeriksaan itu pemeriksaan awal aja untuk Jatinnya. Selanjutnya nanti mungkin minta tolong aja sama Bu Bidan Desanya siapa yang ada di tim itu. Nanti saya ingatkan lagi mungkin sama Bidan Desanya untuk menindaklanjutin. kalau dia udah hamil nggak usah didampingi kan, tinggal dampingi penghamilnya aja. Maksudnya Jatinnya.
Kalau untuk pertanyaan ketiga mungkin tadi itu sekedar informasi ya. Jadi ini sudah ada dapat jawaban dari Puskesmas bahwa untuk masalah alat ukur ini kita memang kekurangan semua, dan nanti akan untuk pelatihan kader ya sudah memang direncanakan ini untuk pengukuran penimbangan ini. Untuk pengukuran dan penimbangan ini sudah memang sudah dijadwalkan lah sama teman-teman Puskesmas. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Itu tim dari mana itu? Tim kabupaten. kita oh SSGI. Nah, kebetulan kita juga tidak ada info tentang itu. Oh itu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid atau tim Satgas Stunting mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat atau pejabat yang berkenan, Pak Kepala UPT, Pak Kapolsek, teman-teman TPK, Bapak Ibu Kades yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dari beberapa diskusi tadi, dari diskusi yang disampaikan, saya ingin menggarisbawahi tentang hasil pendampingan kita dulu yang pertama, terkait dengan hasil pendampingan keluarga di Kecamatan Lembar yang untuk Catin misalnya baru dapat berapa tadi, 39 ya. Ya, kemudian ibu hamilnya baru dapat 200 sekian, Bu Fasnya juga berapa tadi saya lupa itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, yang pertama dulu yang kita garis bawahi, semua ibu hamil ini harus kita punya datanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu nifas juga harus kita punya datanya. Nah, ini saya mungkin berbagi strategi saja. Mohon maaf teman dari kesehatan, kebetulan saya mantan kepala seksi gizi juga, mungkin sedikit tahu seluk-beluk yang terkait dengan data yang stunting dan sebagainya ibu hamil, karena dulu adalah merupakan bagian dari tugas yang saya harus kerjakan juga di seksi gizi. Yang pertama, kalau pendampingan ibu hamil, strateginya mungkin gampang sekali. Pertama, TPK atau PKB lah, minimal PKB. Ini saya pesan kepada semua teman PKB, tolong berkoordinasi dengan bidan yang ada di desa, bidan desa. Karena dalam TPK juga ada bidan, tapi tidak semua bidan desa. Tapi pasti ada satu bidan desa. Koordinasi sama beliau, karena data ibu hamil itu ada pada mereka, ada pada ibu-ibu bidan. Sehingga kalau gampangnya gitu ya, kalau saya berpikir sederhana saja, catat saja ibu hamil yang ada di kohortnya mereka. Ini PKB, terutama PKB, catat saja kohort ibu hamil itu, nanti bagikan ke TPK, suruh dia cari
Ini loh ibu hamil yang ada di dusun ini, di desa ini. Sebagai gambaran ibu-ibu TPK, sampai dengan bulan Agustus itu sudah ditemukan 8.000 lebih ibu hamil yang ada di Kabupaten Lombok Barat, termasuk di Kecamatan Lembar ini. Itu sudah ditemukan lebih dari 8.000 ibu hamil. Tapi yang baru kita dampingi berapa? Yang baru kita dampingi baru 3.000. Ada miss yang belum terdampingi sejumlah 5.000 lebih. Ini PR untuk teman-teman pendamping. Saya kasih catatan juga sekali lagi, ini untuk teman PKB terutama, tolong dikoordinasikan dengan bidan, sehingga nanti gap itu bisa kita kecilkan. Misalnya kita targetnya sampai dengan bulan Agustus, misalnya kita targetnya misalnya 9.000, tapi sudah ditemukan ibu hamil yang dilayani oleh bidan itu 8.000, ya mestinya koordinasi sama bidan, sehingga yang 8.000 itu bisa kita dampingi, sehingga nanti gapnya tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua, yang ibu nifas. Ibu nifas juga datanya itu ada di bidan desa, karena ada namanya kunjungan nifas. Itu dilakukan oleh bidan. Itu standarnya 2 kali. Berapa Pak? Berapa Bu? 3 kali sekarang ya? Nah, maaf, sekarang katanya 3 kali standarnya. Ya. Nah, ini kan bisa diambil datanya di bidan oleh teman-teman TPK, sehingga nanti tinggal catat siapa namanya ibu nifas, bagikan ke TPK itu. Kan TPK itu kan di satu desa bisa sampai 5 tim misalnya, atau 3 tim. Nah dusun ini siapa punya tanggung jawab, berikan dia yang berasal dari dusun itu gitu. Sehingga kita tidak hanya bekerja keras, tapi kita bekerja cerdas. Kalau bekerja keras ya bengkok kita Pak, naik ke Mariji itu tiap hari bolak-balik misalnya, pergi ke Tendaun itu, waduh bolak-balik tiap hari, bensin berapa, capeknya juga bisa kita bayangkan capeknya seperti apa gitu. Sederhana aja, kalau saya berpikirnya sederhana seperti itu. Ini peluang yang bisa kita manfaatkan. Kenapa kita tidak manfaatkan itu gitu? Nah cuman ya baik-baiklah, makanya koordinasinya sama semua tim, termasuk dengan bidan desa, bidan sesmas dan sebagainya. Ini strategi saja, mungkin beda-beda tempat, beda-beda strategi. Tapi karena saya mantan orang kesehatan, satu persis data itu ada. Saya berani jamin data itu ada BNBA-nya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, boleh saya sampaikan sedikit terkait dengan alat ukur. Nah, alat ukur ini juga menjadi konsen kita. Lah kalau alat ukur jadi masalah, angkat itu sekarang di sini. Karena itu bagian dari standar yang harus dipenuhi dalam pelayanan tadi. Kalau alat ukurnya tidak standar, hasilnya juga akan tidak standar. Nah, sekarang diangkat di sini. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kan di sini kita harus buat rencana tindak lanjutnya apa? Ya mungkin salah satu tindak lanjutnya yang perlu kita sampaikan, pengadaan alat ukur yang standar. Itu mungkin penting, ya silahkan diangkat. Kalau itu menjadi masalah di tempat ini, ya silahkan diangkat. Diangkat untuk itu mungkin bisa menjadi rencana tindak lanjut ke depannya. Nah yang perlu saya sampaikan sedikit, alat ukur ini memang tidak sembarangan. Kalau untuk mengukur orang, itu ada ketentuannya. Spesifikasinya sudah diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan. Alat apa yang harus kita pakai, alat apa yang harus ada di tempat pelayanan kesehatan itu sudah diatur. Kalau tidak salah yang terakhir itu ada peraturan Menteri Kesehatan tentang standar alat kesehatan yang ada di pusat layanan kesehatan. Itu kalau tidak salah nomor 55 ya tahun 2022, ini baru. Nah tolong itu nanti disampaikan. Nah itu direncanakan, bukan cuman dinas kesehatan yang harus menyediakan itu, tapi ada memang peran desa misalnya ada di sana, ada peran kecamatan, ada peran stakeholder di sana, ada pemangku kepentingan di sana. Artinya pemangku kepentingan itu siapa? Orang-orang yang peduli. Mungkin dia orang-orang yang peduli ini bisa individu, bisa juga badan usaha. Kita minta bantuan mereka untuk bisa membantu. Sekedar pengadaan alat, misalnya alat ukur, ya memang lumayan harganya.
Kalau alat untuk mengukur panjang badan, tinggi badan, itu namanya infantometer, itu harganya sekitar 4.500.000 per unit. Itu harganya sekitar 4.500.000 per unit. Tapi kalau untuk Desa Lembar, waktu saya masih jadi kepala seksi gizi, itu sudah kita berikan satu paket khusus untuk di Desa Lembar dulu. Nah, ini mungkin ada dari teman petugas gizi itu Desa Lembar, dia karena dia termasuk desa lokus yang pertama. Di tahun 2019 kita sudah berikan itu alat ukurnya yang standar. Kemudian terkait dengan sweeping ya, sweeping sekali lagi mungkin ini tidak perlu dilakukan kalau ada koordinasi yang baik dengan teman bidang. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi, ibu-ibu TPK jangan melakukan pengukuran. Itu bukan tugas Bapak Ibu. Itu data itu kita ambil dari data kesehatan yang sudah ada. Jangan sampai nanti ibu TPK ngukur tinggi badan, panjang badan orang beda hasilnya sama dinas kesehatan. Begejuh lagi kita dengan data itu gitu. Nanti dipikir kita mau mengambil alih pekerjaannya dinas kesehatan. Tidak. Kita jalan saja dengan pendampingan yang kita laksanakan sebagai TPK. Nah, sekarang ini angka stunting untuk di Kecamatan Lembar kalau tidak salah itu sekitar 21%. Untuk Lombok Barat itu sekitar 18,86 kalau tidak salah. Angka stuntingnya yang di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sekarang ini juga mungkin seperti yang disampaikan ibu-ibu kader tadi itu sedang dilaksanakan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Nah, itu dia memang sampling, Bu. Dia tidak keliling ukur semua diukur, tidak. Dia disampel. Nah, dari sampel itulah nanti disimpulkan. Misalnya di Kecamatan Lembar yang kena sampel misalnya hanya 10 orang. Nasib Kecamatan Lembar itu ada pada 10 orang itu. Kalau hasilnya baik pada 10 orang itu ya baiklah Kecamatan Lembar, tapi buruk hasilnya di 10 itu buruklah Kecamatan Lembar gitu, karena dia sistemnya sistem sampel. Nah, sampel ini bahaya kalau pemilihan sampelnya juga asal-asalan, samplingnya asal-asalan. Tapi kalau itu dikerjakan dengan baik, dengan benar, memang hasil itu diakui. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu sekalian ya jangan heran, hasil Riskesdas, hasil SSGI itu beda dengan hasil di EP PGBM. Pasti beda lah. Kenapa? Karena standarnya beda, Bu. Standarnya beda, cara perhitungannya beda. Kalau di EP PGBM itu dia menggunakan bulan berjalan. Tapi kalau di Riskesdas, SSGI, SSGBI itu dia bulan penuh. Sehingga kalau SSGI itu itulah penilaian kita. Tapi kalau EPPGBM itu hasil pemantauan kita. Beda ya, beda pemantauan sama penilaian. Nah, ini perlu dicermati sehingga kita tidak Lembar kan hasil EPPGBM-nya sekian. Kenapa SSGI-nya sekian? Tidak usah dipermasalahkan karena dia beda metode, beda peruntukannya. Itu, Bu ya. Kemudian terkait dengan Catin. Nah, ini Catin ini juga memang banyak menjadi persoalan. Dan saya sudah sampaikan sebenarnya kalau kita di NTB ini, Lombok ini susah sekali kita untuk 3 bulan. Susah sekali 3 bulan itu. Ya, kemarin makanya kalau tidak salah disimpulkan Pak Pung kalau dia belum hamil ya anggap aja sebagai Catin gitu. Walaupun dia sudah menikah asal dia belum hamil, dampingi aja dia anggap dia sebagai Catin gitu kan. Nah, tapi kalau dia sudah hamil, dampingi dia sebagai ibu hamil gitu ya. Karena emang kita di Lombok ini, Bu, aduh, beda mungkin dengan di Jawa atau di NTT. Kalau NTT memang kalau orang tidak lulus, dia dilatih di gereja itu selama 3 bulan. Kalau mereka tidak lulus tidak boleh nikah, Bu. Iya, seperti itu kalau di NTT. Karena kebetulan saya pernah bertugas di NTT dan saya sering menjadi fasilitator di bimbingan perkawinan di gereja. Saya dari Puskesmas saya diminta memberikan materi tentang masalah gizi di gereja gitu. Ya seperti itu. Nah, ini mungkin disamakan kita yang di Jawa. Kalau di Jogja misalnya, kalau di Jogja kan orang mau nikah bicara dulu keluarga sama keluarga, kapan kita sepakati mau menikah.
menikahkan anaknya. Tapi kalau kita di Lombok enggak, sudah ambil dulu anak orang baru ngelapor ke orang tuanya. Ini saya sudah bawa calon mantunya gitu. Kan kelabakan juga kita gitu loh. Nah, oleh karena itu mungkin ini juga menjadi catatan kita supaya kita juga menyampaikan tentang informasi ini tentang pendampingan 3 bulan sebelum nikah. Ini mungkin saya minta ke teman-teman TPK, ibu-ibu TPK, tolong sampaikan itu juga di bawah gitu Bu ya, supaya nanti generasi yang berikutnya yang mau menikah itu ya bisa betul-betul kita dampingi selama 3 bulan. Nah itu. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut kan tadi ada masalah misalnya dengan ibu hamil dan sebagainya. Nah kebetulan sekarang di Dinas Kesehatan ada program juga itu, program PMT untuk ibu hamil, untuk balita dan sebagainya. Nah mungkin itu bisa kita kolaborasikan dalam rencana tindak lanjut kita di RTL kita, mungkin bisa kita gabungkan. Oh ini loh ibu yang kami dampingi ternyata bermasalah. Bisa enggak dia dikasih PMT oleh teman-teman di kesehatan. Nah ini pentingnya nanti ada komunikasi dengan tim yang lain sehingga apa yang kita hajatkan itu bisa didapatkan gitu. Mungkin itu sekali lagi yang ingin saya tekankan untuk pendampingan, saling berkoordinasilah antar tim, terutama TPK dengan bidan desa. Data-data itu ada di mereka. Mintalah baik-baik dengan mereka, ngomong tiap hari, ngomong baik-baik, saya pikir pasti dikasih. Nah saya ini juga saya titip lewat teman-teman PKB, bantu teman-teman TPK itu koordinasi dengan bidannya biar dapat data yang valid. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Satgas mungkin ada tambahan, Mas? Ya, Bismillah. Izin Pak Camat, Pak Kabid, izin Pak Kabid. Bapak Ibu, nunasan tiang langsung saja ke tutup poin niki. Pak Kades ada yang hadir Kang? Oh perwakilan semua. Nggih, nggih. Oh nggih, TPK yang berunsur PKK Kang? Ada Kang? Oh nggih. Nggih. Nah, terkait dengan tadi belum ada yang nyinggung ke situ tuh terkait dengan intervensi yang kita berikan kepada kelompok resiko berkaitan dengan di desa, tapi semisal gini, semisal ada anak-anak stunting atau keluarga yang berisiko tuh di desanya, peran desa niki, bagaimana peran desa di situ? Arah ansamu bantuan sosial Tang? Atau ada anak stunting yang dapat bantuan sosial? Gih, sang jaga mau merak bahasa dengan nane di tempat sasaran, kan? Nah, kayaknya perlu tuh bantuan Ibu TPK buat disoundingkan, dibahasakan kepada Pak Kades. Oh ini kelompok yang berisiko di desa kita. Kan kalau ngelihat bantuan tuh nggak ada dapat bantuan nih, bisa nggak diprioritaskan dapat bantuan? Itu perlu disounding juga. Oke. Nah kemudian izin perwakilan Bapak Ibu perwakilan Kades Tang, ngelihat situasi makin Tang, beberapa posyandu ada yang nggak punya alat antropometri, alat ukur Tang. Nggih, terus kira-kira ada solusi yang ditawarkan sama desa tidak gitu? Semisal kalau nunasan nih contoh doang di kabupaten lain itu mereka mengalokasikan juga dari dana desa Tang untuk pengadaan alat antropometri. Sampai waktu itu kami pernah di Lombok Timur, kemudian kadesnya kita bilang ini nggak ada alat Pak Kades, kita bilang gitu. Pak Kades langsung mengeluarkan uang beli hari ini katanya. Itu beberapa solusi yang bisa diberikan. Apalagi kita ngelihat kondisi semakin banyak sekali posyandu yang nggak punya. Nunasan Tang, mohon disampaikan kepada Pak Kades di Ibu TPK, mohon disondingkan juga Tang. Sama nah
kan memang Lombok itu tidak jauh dari istilah merari atau paling dan jadi dia udah berapa kawin nggak terencana, begitulah bahasanya ya. Nah, kira-kira ada upaya nggak dari desa dalam merekam percepatan pelaporan yang nikah? Semisal contoh yang di beberapa kecamatan lain itu dari dusunnya cepat sekali dia proses perekaman. Jadi nun arak suara nih ambil merari langsung direkam sama dusun langsung lapor ke kades gitu. Cepat sekali responnya. Kira-kira kalau ada upaya seperti itu juga bisa membantu TPK buat percepatan pelaporan yang catin kan. Nah, apalagi lengan forum-forum araja apa istilahnya, pernikahan kita ini kan pernikahan yang arah asa milu-miluan kadangnya dah. Geng merari dan dia menurut kan. Jadi kayaknya perlu juga pendekatan seperti itu Dang. Nanti kalau ada upaya seperti itu kayaknya bisa sebagai solusi dalam percepatan pencatatan catin Dang. Nah, terakhir Dang, untuk Bapak Ibu TPK sila jangan lupa ke desa buat diskusi panjang lebar sama Pak Kadesnya, buat beginilah situasi kita di desa begitu. Biar gimana solusinya kira-kira biar cepat kita penanganan begitu. Insya Allah Pak Kades, Ibu Kadesnya aware dengan itu ya, gitu. Oke. Oh nggih. Yang kopi BLT masih ada buku situ nggih gitu. Oh nggih, sila Kang. Kalau di desa itu persentase sudah dibagi. Nggih. Honor dari ADD juga yang 20%, PKM 8%. Nggih. Pangan 20%. Mau dari mana, Pak? Nggih. Nggih. Prioritas BLT itu. Nggih. Nah, ini juga jadi problem di beberapa desa juga, Dang. Enggak cuma di sini doang, nggih. Nah, tapi itu bisa direncanakan. Semisal marak mungkin niki sang baun rencana untuk beberapa nggih. Nah, kadang ini juga nih Bapak Ibu TPK nggih, sa PMT kadang nunasan Pak Kabid lebih ngerti niki. PMT kadang bubur antap ijo doang Pak nggih. Nah, nggih, mungkin bisa juga dikombinasi dengan hal-hal lain, tak. Nah, tergantung dari kan bisa dianalisis tuh, oh apa kira-kira tak kurang di desa niki dalam penanganan kan. Nah, apalagi dibantu sama Bapak Ibu PLKB sama PKB, insya Allah itu cepet dah gitu, okay. Nah, itu mungkin nggih napi Bu Dang. Nggih. 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 Layanan kesehatan. Nggih. Nggih. Itu kalau untuk yang pernikahan di bawah anak, usia anak gitu ya. Nggih. Nggih. Kawin di Bali nah nggih. Ini permasalahan kita di bawah ini selaku TPK. Ketika kita menemui klien istilahnya di sana itu ya klien bahwa mereka itu pertama misalnya menikah di bawah usia perkawinan, otomatis dia tidak bisa untuk mendapatkan buku nikah, kartu keluarga dan sebagainya.
Jadi kita persyaratan di desa itu untuk mendapatkan istilahnya kayak itu bantuan-bantuan itu harus dia mempunyai kartu keluarga, juga di sana KTP untuk persyaratan pengambilan dana bantuan di desa. Nah, ketika untuk pendampingan Catin, otomatis kita belum bisa untuk pendampingan Catin karena di sana itu data kesehatannya kita belum tahu sebelum dia memeriksakan diri ke kesehatan. Kemudian tiba-tiba kita punya data di Bebidan misalnya untuk pendampingan ibu hamil. Nah, itu kesulitannya Pak yang pertama. Untuk mendapatkan bantuan di desa itu otomatis dia tidak bisa Pak. Karena dia sudah melanggar ya. Itu Pak, itu kesulitannya Pak yang sehingga penyumbang angka terbanyak kalau kita survei sekarang ini Pak dari usia pernikahan di bawah umur. Jadi itu rata-rata di semua desa kayaknya itu kelihatan anaknya stunting. Itu menurut pengamatan kami di lapangan. Nah, sekarang Pak, bagaimana solusinya untuk kita bisa membantu anak yang sudah terlanjur ini Pak? Terlanjur istilahnya udah berisi gitu. Nah, ya, biar mereka itu mendapatkan bantuan sosial istilahnya untuk pendampingan, biar anaknya itu nanti lahirnya tidak stunting. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak Ibu terkait dengan kendala-kendala yang ini. Jadi sekarang muncul nih kendalanya bahwa di daerah kita banyak Catin tapi di bawah umur gitu kan, bukan Catin, pernikahan di bawah umur, sehingga pernikahan di bawah ini ada beberapa layanan publik yang nggak bisa diterima begitu ya. Nah terus ini kan efeknya panjang nih, gimana kira-kira solusinya biar juga dapat layanan begitu nggih. Nah jadi ketemu deh nih permasalahannya kira-kira gitu. Nah kita bisa diskusi di forum nih, mungkin ada yang punya usaha atau ada yang solusi yang lain dan sebagainya, kita bisa diskusikan di forum niki. Ini disinilah hajatan minilog niki Bu. Oke. Begitu mungkin Pak, nanti pelungguh yang selanjutnya untuk nggih. Mas dari Binlab mau ada tambahan masukan? Ya, baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar suara saya? Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian, para peserta kegiatan Minilog KKRN hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat atau yang mewakili di Kecamatan Lembar, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, teman-teman dari perwakilan BKKBD Provinsi, Kepala UPT, kemudian juga Bapak Kapolsek, para satgas yang hadir, kemudian juga dari dinas ya, dari bidang KB di Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih telah hadir dan memfasilitasi acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada para pendukung KB dan tim pendamping keluarga serta kader lainnya yang hadir. Saya menyambut baik acara hari ini menyimak karya dan saya juga sudah menyimak beberapa data yang disampaikan tadi terkait stunting dan memang angkanya masih cukup tinggi ya di Lombok Barat dan khususnya di Lembar karena masih sedikit lebih tinggi daripada target nasional meskipun kita masih punya beberapa waktu sampai ke tahun 2024 di mana kita ditargetkan minimal 14% dan moga-moga di Lembar dan Lombok Barat bisa mencapai target bahkan lebih rendah. Pertama-tama menyoal beberapa hal yang disampaikan tadi
data-data ya, dan penyebab stunting, di mana ada pernikahan dini, kemudian juga ada masalah peralatan dan juga masalah data serta sumber daya yang mengerjakan semua ini. Tentunya diharapkan selain ada solusi dari yang sudah disiapkan oleh teman-teman di pusat, teman-teman di provinsi, kita berharap juga ada solusi di tingkat kabupaten dan di tingkat desa, karena di tingkat desa maupun kecamatan adalah yang paling dekat dan paling cepat bisa mengeksekusi permasalahan di lapangan. Karena kalau menunggu memang intervensi dari pusat maupun provinsi mungkin agak lama, dan karena itu intervensi yang tercepat memang dilakukan di tingkat desa dan diharapkan bisa sesegera mungkin mencapai masyarakat. Sebagai contoh, pemberian makanan tambahan tentunya dengan anggaran yang lebih fleksibel di tingkat desa bisa digunakan semaksimal mungkin untuk pemberian makanan tambahan ataupun pengadaan peralatan ya. Meskipun saya yakin di tingkat kecamatan itu mungkin peralatannya sudah ada ya untuk pengukuran, tapi memang kalau kita melihat jumlah yang cukup banyak, kita harus mempertimbangkan kecepatannya ya. Misalnya kan dalam satu antrian kalau sudah lebih dari 10 orang atau 20 orang, bagaimana alurnya dan bagaimana masyarakatnya bisa sabar atau tidak di puskesmas atau posyandu. Jangan-jangan kalau melihat antrinya sudah terlalu banyak, udah pulang dan mungkin tidak akan balik lagi untuk mengikuti kegiatan di posyandu atau di puskesmas. Ini juga yang perlu menjadi pertimbangan bahwa ketersediaan peralatan tidak hanya sekedar ada tapi mencukupi, dan juga pemberian makanan tambahan juga tidak hanya sekedar ada tapi bisa mencukupi gizi dari balita yang ada di Lembar ataupun di desa atau dusun masing-masing ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal ini, dan juga kontinuitas ya, karena stunting ini permasalahan yang berkelanjutan ya. Memang dalam prakteknya TPK ini mendampingi mungkin hanya sekali sebulan, tetapi dampak yang diharapkan itu sebenarnya lebih dari itu. Misalnya melalui konseling lewat WhatsApp atau lewat jalur komunikasi lainnya, teman-teman tim pendamping keluarga maupun penyuluh bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada para ibu yang hamil ataupun ibu yang sedang menyusui untuk memberikan gizi yang cukup bagi anaknya, termasuk juga calon pengantin ya, karena permasalahan gizi ini tidak bisa dikoreksi sebulan sekali, tapi setiap hari, karena apabila sudah terkena stunting, bayi ataupun ibu yang kekurangan energi kronis harus dikoreksi setiap hari sampai mencapai berat yang ideal atau tinggi yang ideal. Karena itu memang ini adalah pekerjaan yang jangka panjang. Karena itu saya kira berbagai saran yang sudah disampaikan Bapak dari Satgas ya, kiranya bisa menjadi masukan kita semua, dan ini bukan pekerjaan satu orang, dan diharapkan dengan berbagai diskusi yang sudah disampaikan, saran yang disampaikan bisa diterima dan menjadi masukan kita bersama ya. Dan saya harapkan apa yang sudah dihasilkan di tempat ini bisa didorong juga ke tingkat yang lebih atas, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat ya, sebagai masukan dan perbaikan bagi kita juga yang ada di yang berkepentingan di percepatan penurunan stunting. Saya kira itu mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, moga-moga bisa diterima dan jadi masukan bagi kita semua dalam percepatan penurunan stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, mungkin nanti kita akan berkoordinasi baik dengan kepala puskesmas maupun dengan kepala desa terkait dengan alat ukur ini, karena memang ini sangat krusial. Dan kemarin kita juga sempat berbincang-bincang dengan Pak Kepala Puskesmas, itu akan melakukan negosiasi dengan desa supaya paling tidak ada pengadaan 1-2 alat lah dari desa
Dan nanti untuk pelatihan kadernya yang akan mengukur itu nanti Puskesmas sudah siap dan sudah dianggarkan katanya untuk kegiatan ini. Kedepannya mungkin itu dulu yang akan kita jadikan rencana tindak lanjut kita ke depan. Di samping itu kita akan melanjutkan yang sudah diamanatkan sama Pak Camat kemarin terkait tentang gerbek stunting, di mana kita akan melihat kondisi yang real di lapangan nanti. Mungkin satu desa itu 2 hari akan turun tim TPPS, bisa dari kondisi balita yang stuntingnya yang akan kita lihat, ataukah penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak desa yang kita lihat. Artinya kita akan menggali permasalahan itu langsung dari sumbernya. Mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan buatkan jadwalnya, atau mungkin akan kita sesuaikan dengan jadwal posyandu keluarga. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut bersama dengan Pak Camat dan kepala-kepala puskesmas, supaya ini menjadi keputusan kita dalam tim TPPS tingkat kecamatan. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, dan sebelum kita akhiri, kita agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan amal soleh kita, kita akan mintakan dari Bapak Mahyudin untuk memimpin doa. Silakan Pak Mahyudin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safihina wa zuhrina al-mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wa akhir, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir jugalah acara kita hari ini. Semoga apa yang sudah menjadi keputusan kita tadi bisa segera kita laksanakan, supaya bisa mempercepat penurunan stunting yang ada di wilayah Kecamatan Lembar. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.